Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, salam sehat untuk kita semuanya. Dan kali ini program Jaksa Menyapa kembali hadir untuk Anda. Saat ini kita ada di kantor Kejaksaan Negeri Lahat yang tentunya akan kita bahas, ada tema yang kita angkat mengenai optimalisasi bidang tindak pidana umum dengan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan bersama saya Rian Kumai. Dan saya Malzafira. Pemirsa, kita sudah kedatangan juga dua narasumber, ini dari Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Kasih Tindak Pidana Umum. Kita kenalan saja langsung dengan Bapak Muhammad Fajar Dian Prawitama, SH, selaku Kasih Tindak Pidana Umum. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Nah, kita langsung berkenalan, Rian, di sebelah Pak Fajar ini ada Pak Angger Pratomo, SHMH, selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Assalamualaikum Pak Angger. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat. Tenang nih, ini pembawaan Pak Angger seperti ini ya. Saling mengaitkan ini menyidik dan sidang, itu mengeksekusi. Nah, kita langsung bertanya pemirsa kepada Pak Fajar ini selaku Kasih Tindak Pidana Umum. Nah Pak, bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah, apa saja tugas dan wewenang selaku Kasih Tindak Pidana Umum? Ya, terima kasih. Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Umum yaitu menangani perkara dari tahap pra-penuntutan, tahap penuntutan, dan tahap eksekusi. Tahap pra-penuntutan yaitu sebelum proses ke penuntutan itu adanya penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Penelitian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, setelah penelitian dilaksanakan, siap untuk proses ke persidangan. Setelah itu tahap penuntutan, terus adanya tahap eksekusi. Apabila perkara sudah ingkrah, segera untuk dieksekusi ke lapas. Baik, untuk tahun 2023 ini Pak, atau kita flashback nih ke tahun 2022 sebelumnya, sudah berapa banyak Pak perkara yang ditangani? Untuk izin ya Mbak, itu saya lihat data untuk tahun 2022 perkara yang masuk SPDP itu 374 perkara, berkas tahap 1 328, P18 313 perkara, P19 313 perkara, P21 291 perkara, tahap 2 282 perkara, pelimpahan 282 perkara, proses sidang 282 perkara, penuntutan eksekusi 276 perkara, upaya hukum 6 perkara, dan perkara yang telah inkrah itu 276 perkara. Sedangkan untuk tahun 2023 perkara yang masuk SPDP 124 perkara, berkas tahap 1 110 perkara, P18 106 perkara, P19 106 perkara, P21 97 perkara, tahap 2 96 perkara, pelimpahan 96 perkara, proses sidang 96 perkara, penuntutan eksekusi 70 perkara, upaya hukum 17 perkara, inkrah 70 perkara. Baik, berarti dari tahun 2022 tadi ada sekitar 300-an, dan sekarang tahun berjalan 2023 ada setengahnya ya Pak ya mungkin benar. Sekitar Benar. 124-an perkara. Sudah banyak data ya Pak ya, yang masuk dan diproses begitu ya. Tadi saya dengar adanya proses pra-penuntutan, analisis begitu, kemudian masuk ke persidangan dan eksekusi ya. Nah ini menyangkut eksekusi nih, apakah yang sudah ingkrah ataukah masih ada upaya-upaya yang lain yang tetap juga dieksekusi? Saya ingin bertanya nih kepada Mas Anggar ya, nah, selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, tugas dan fungsinya nih seperti apa ini? Ya, kalau dari bidang barang bukti ini kita punya fungsi ada 4 sebenarnya ya, mulai dari memelihara, mengamankan, kemudian mengeksekusi juga ya, bukan mengeksekusi, melakukan proses lelang, dan juga mengembalikan jika putusannya itu memang diharuskan untuk dikembalikan. Nah, jadi ada 4 itulah kira-kira yang bisa kita laksanakan di bidang dalam pemeliharaan tadi yang disampaikan di awalnya. Ini seperti apa sih maksudnya? Dari bidang kalau dari pemeliharaan itu ya kita menjaga bagaimana barang bukti dan barang rampasan itu tetap dalam kondisi optimal, sehingga kalau nanti di dalam putusan
barang itu harus dilelang akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi pada saat dilakukan penilaian oleh pihak KPKNL atau pihak-pihak lain yang punya kewenangan untuk melakukan penilaian gitu, Mas. Oke. Pemeliharaan. Tapi pemirsa rumah mungkin belum tahu, Kak, beda barang bukti dan barang rampasan itu seperti apa? Iya, memang ada perbedaan. Kalau untuk barang bukti sendiri itu adalah barang yang berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan penyitaan secara sah ya. Cuman sementara untuk barang rampasan sendiri, barang itu merupakan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan, baik itu dirampas maupun dikembalikan. Mungkin itulah perbedaan antara barang bukti dan barang rampasan. Oke. Sudah dari pemelihara, tadi mengamankan, melelang dan juga mengembalikan kembali ya, apabila memang itu harus dikembalikan ya, Kak ya. Dan juga pastinya ini menyangkut ke penerimaan negara pastinya. Iya, PNBP betul. Untuk tahun 2022 ataupun 2023 itu sudah berapa yang diselamatkan, Kak? Kalau untuk 2022 kita alhamdulillah punya target yang sangat melebihi ya, karena untuk tahun 2022 sendiri PNBP yang bisa kita capai itu di angka 20 miliar lebih. Dan untuk se-Indonesia dari kelas Kejari kita bisa mendapatkan nomor 1 alhamdulillah. Nomor 1 se-Indonesia. Ya. Tapi kalau untuk 2023 ini memang karena masih tahun berjalan, untuk saat ini baru sampai di angka 100 juta PNBP 100 kita. juta dengan target? Di target kita ada di angka 500. 500 juta rupiah, oke. Baik. Jadi banyak ya sudah alhamdulillah. Kas masuk kepada negara. Iya. Oke, kalau di bidang pidana umum sendiri, mungkin masyarakat masih awam ya. Apa sih itu bidang pidana umum? Meliputi tindak pidana apa aja nih, Pak Fajar? Kalau untuk tindak pidana umum meliputi tindak pidana pencurian, narkotika, senpi, itu biasanya di dalam pasal-pasal ada KUHP. Oke, jadi memang perkara-perkara yang umum begitu ya? Iya, perkara yang tidak umum. diatur dari undang-undang tersendiri atau yang undang-undang khusus begitu ya? Oke. Ya, kalau untuk di Kabupaten Lahat sendiri, Kak, kejahatan apa ya dalam tindak pidana umum yang paling dominasi? Nah, kalau untuk di Lahat ini, untuk Lahat itu kejahatan yang paling tinggi masih mendominasi untuk saat ini yaitu perkara narkotika. Untuk urutan kedua yang paling banyak itu di sini pencurian, selanjutnya itu pencabulan atau persetubuhan anak di bawah umur, terus pembunuhan, dan selanjutnya senjata api. Ada kepemilikan senjata api senjata juga api, senjata tajam. Dan pastinya narkoba ini masih mendominasi ya, Kak. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih di Kabupaten Lahat ini masih banyak peredaran narkoba yang paling tinggi? Ya, peredaran narkoba di Kabupaten Lahat ini masih sangat tinggi dikarenakan Kabupaten Lahat ini termasuk juga jalan lintas Sumatera. Itu jadi peredaran narkoba masih sangat tinggi untuk di Kabupaten Lahat. Oke, jadi memang mendominasi gitu ya. Kalau untuk perkara lainnya Pak, seperti perlindungan perempuan dan anak, itu juga banyakkah yang terdata dan sedang berproses di pengadilan? Nah, kalau untuk perlindungan anak sedang berjalan di pengadilan itu lumayan cukup banyak itu, gitu Pak. Karena di sini termasuk untuk ukurannya di Lahat ini nomor 2 setelah narkoba, perkara perlindungan anak. Oke, jadi memang apa namanya tindakan tegas juga ya, Iya, bagi pelaku tindakan tegas. Yang itu diterbitkan dilakukan oleh pihak orang dewasa gitu ya. Iya. Kalau untuk ini sendiri Pak, potensi kriminalitas, pengaduan ataupun mulai dari teman-teman kepolisian gitu ya. Mungkin masyarakat awam juga belum seberapa paham ketika dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, ada beberapa istilah-istilah administrasi begitu Pak ya, P21 dan selainnya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk administrasinya itu dari pertama dari namanya kami di sini ada istilahnya P16. P16 itu yaitu penunjukan jaksa penuntut umum untuk menangani suatu perkara. Yang mana Pak Kajari menunjuk siapa jaksa yang layak untuk menangani perkara tersebut, itu P16. Kedua, kita ada namanya P17. P17 itu apabila penyidik kepolisian itu mengirimkan SPDP, akan tetapi setelah 30 hari belum ada kejelasan, yaitu misalnya berkas perkara belum datang. Berkas perkara belum datang, setelah 30 hari kami kirim yang namanya
itu P17. Nah, P17. Sedangkan kalau untuk P18 ini, P18 dan P19 itu apabila penelitian berkas perkara yang ditangani oleh penuntut umum itu belum lengkap, yaitu misalnya penuntut umum masih memerlukan alat bukti lain yang untuk menyempurnakan suatu berkas perkara. Sedangkan untuk P21 apabila alat bukti sudah cukup, maka penuntut umum menyatakan P21 yang mana siap untuk dilimpahkan ke persidangan. Oke, jadi istilah-istilah itu memang sudah ada, hanya saja mungkin masyarakat yang tidak memahami ya. Bagaimana proses yang ada di kejaksaan. Kita ke Pak Angger nih Pak. Iya. Nah, pengelolaan seperti apa Pak yang dilakukan dari barang bukti? Seperti kalau barang bukti kan ada uang denda atau dari barang rampasan sendiri pun klasifikasinya itu seperti apa yang dikelola dari Kejaksaan Negeri Lahat? Kalau Kejaksaan Negeri Lahat ini di barang bukti yang paling banyak itu kita kendaraan bermotor ya. Bermotor, kemudian ada juga narkotika lumayan banyak itu karena tadi juga menurut Pak Kasipidum kan perkara yang paling banyak di Lahat ini adalah narkotika. Kalau untuk narkotika sendiri biasanya itu sabu-sabu atau narkotika lainnya kita akan melakukan namanya pemusnahan. Namun itu juga tergantung dari keputusan hakim kan, menunggu putusan hakim. Jika itu sudah ingkrah dan dinyatakan memang harus dimusnahkan, maka kita akan segera melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika tersebut. Baik, kalau untuk yang bisa dijual kembali nih Pak? Kalau yang dijual biasanya barang-barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi, salah satunya kendaraan bermotor itu. Makanya kita ada melakukan proses pengelolaan tadi, merawat, untuk menjamin nilai ekonomisnya tetap bertahan dan tinggi nanti pada saat dilakukan penilaian. Untuk di Lahat ini, untuk tahun 2023 ini kita sudah melakukan proses lelang untuk kendaraan bermotor itu ada sekitar 11 unit. 11 unit. Jadi kalau untuk upaya hukum yang sampai ingkrah tadi artinya tingkat pertama pengadilan negeri begitu ya, banding bahkan sampai kasasi di Mahkamah Agung. Itu tetap dipelihara sampai walaupun 2-3 tahun berjalan. Tetap kita melakukan pemeliharaan. Oke. Nah, kayak mana nih Pak kalau misalnya ada masyarakat yang sudah antara ikhlas, antara udah jengkel nih misalnya kan barang ini udah nggak bisa digunain ini. Apakah ada program khusus dari kejaksaan? Apakah memang menunggu konfirmasi adanya dari yang memiliki barang melapor dulu baru kita serahkan? Oh, mungkin itu terkait barang bukti yang dikembalikan ya putusannya ya. Kalau itu memang kita ada salah satu program yang dicanangkan oleh pimpinan dari sekitar 3 tahun yang lalu, itu namanya Mang Baris, mengantar barang bukti secara gratis. Salah satunya kita mengantarkan barang bukti itu kepada pemiliknya langsung sesuai dengan putusan hakim tadi ya. Jika dia dikembalikan kepada siapa, nanti kita akan langsung kembalikan. Cuman ya memang kita masih belum terlalu optimal kalau kayak barang-barang yang sangat besar mungkin masih belum bisa kita lakukan pengantaran kepada pemiliknya langsung. Tetap kita akan lakukan koordinasi apakah nanti pemilik barangnya datang ke sini atau bagaimana nanti kan. Baik. Itu ya. Himbauan terakhir ya Pak dari Mas Angger sendiri untuk masyarakat yang tadi merasa barang buktinya akan dikembalikan, mungkin bisa diinformasikan beberapa syarat ketentuan yang bisa disampaikan kepada pemirsa Pal TV. Ya, kalau terkait masyarakat yang memiliki barang bukti yang sudah diputus pengadilan yang menyatakan bahwa barang itu dikembalikan, jika ingin mengambil silahkan datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Lahat untuk melakukan proses pengambilan. Atau mungkin boleh melakukan melalui hotline kami, ada nomor telepon. Nanti mungkin bisa dilihat di bawah sini mungkin ya. Karena saya nggak hafal juga nomor teleponnya berapa. Nanti di sini kita pasti akan membantu bagaimana prosesnya, ataukah kita antar nanti, atau mungkin bisa kita lakukan koordinasi di pihak pemiliknya langsung datang ke sini. Pokoknya nanti tetap kita akan layani dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Ada biaya atau tidak? Nah, alhamdulillah tidak ada biaya. Barang secara gratis. Iya. Dan juga untuk Mas Fajar ini, adakah himbauan ataupun juga closing statement untuk pemirsa di rumah terkait dari tindak pidana umum? Ya, untuk pemirsa di rumah, untuk bidang tindak pidana umum, anjuran saya ya jauhi perbuatan melawan hukum. Itu aja. Baik, jadi jangan sampai
berurusan masalah hukum ya. Masalah hukum. Berhadapan dengan saya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi efek jerah juga kalian sudah berkenalan dengan Pak Pajar. Gitu ya. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi. Pak izin terima kasih karena sudah membagikan informasi kepada pemirsa di rumah. Dan kami akan kembali lagi pemirsa, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Jaksa Menyapa, dan kita sudah bersama narasumber yang berbeda lagi ini ya. Dengan bidang yang berbeda juga. Ini ada dari Kasih Intelijen dan juga Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau yang biasa kenal dengan Kasih Datun. Iya, langsung kita kenalan. Di sini ada Kasih Datun, ada Bapak Oktriadi Kurniawan SMH. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Ini panggilannya apa, Pak? Pak Oktriadi. Panggilannya apa nih, panggilan akrabnya nih? Panggilan abang boleh, karena saya orang Padang, Uda juga. Uda Okta ya? Oktri. Udah Oktri. Sehat ya Uda Oktri? Alhamdulillah sehat. Sehat. Aman pokoknya lahat ya? Aman. Terkendali. Itu mungkin Pak Zid yang bisa jawab. Siap. Kita kenalan nih pemirsa untuk Bapak Zid ini selaku Kasih Intelijen, Zid Mutakin SH selaku Kasih Intelijen di Kejaksaan Negeri Lahat. Assalamualaikum Pak Zid, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Ambal, Mas Rian. Ya. Selamat siang. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Aman Pak ya pokoknya ya Lahat ya? Insya Allah. Insya Allah. Sudah dijawab berarti tadi ya? Iya. Sudah dijawab, kita yang bertanya langsung nih. Uda Oktriadi nih, sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya, Datun. Sebenarnya seperti apa nih foksi yang ada di Kejari Lahat sendiri? Datun, Mas ya. Memang Datun ini bukan salah satu bidang di Kejari Lahat, di Kejaksaan, yang memang mungkin masyarakat belum terlalu banyak yang paham apa itu Datun. Di Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 2021 memang dijelaskan di situ secara umum tupoksi Datun. Jadi tupoksi Datun memang belum familiar, Mas Rian. Di Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 ada 5 tupoksi Datun itu. Yang pertama bantuan penegakan hukum, yang kedua bantuan hukum, yang ketiga pertimbangan hukum, yang keempat pelayanan hukum, yang kelima tindakan hukum lainnya. Itu dalam konteks perdata dan tata usaha negara. Oke, jadi mencakup semua bidang itu ya? Iya. Sebenarnya kan ada dua tadi, perdata dan tata usaha negara. Ini pembedanya apa sih Pak? Kalau perdata dan perdata itu tujuannya itu bagaimana cara keuangan negara itu berjalan sebagaimana mestinya, kalaupun ada pemulihan keuangan negara atau penyelamatan keuangan negara. Sedangkan perdata itu tujuan utamanya itu menegakkan marwah atau wibawa pemerintah. Tata usaha negara itu kan suatu kebijakan pejabat tun yang kita harus kawal itu. Baik, berarti di sini kliennya adalah negara ya Pak? Negara. Iya benar. Negara atau badan pemerintah. Usaha. Pemerintah. Benar. Dan juga kita ke Pak Zid ini Pak, selaku Kasih Intel. Apa saja Pak tugas, fungsi, serta wewenang selaku Kasih Intelijen? Baik Mbak Amal ya, jadi ketika kita berbicara tentang wewenang, tentunya pijakan mendasar itu adalah yang pertama Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang 17 2011. Kemudian di bawahnya lagi Undang-Undang 11 2021 tentang Kejaksaan. Di sana intelijen itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah penyelidikan, pengamanan penggalangan, kemudian melakukan koordinasi dengan beberapa pihak intelijen, kejaksaan kepolisian, intelijen dengan militer, dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir adalah pengamanan proyek pembangunan pemerintah dan pengawasan multimedia, kalau secara aturan seperti itu. Oke, pengawasan multimedia. Dan juga kalau cara kerjanya sendiri dari intelijen kejaksaan ini seperti apa sih Pak? Baik, kalau secara tupoksi kita, prosedur pertama, intelijen bertujuan untuk melakukan deteksi dini atau pencegahan. Jadi pencegahan itu terkait adanya ancaman, hambatan, gangguan, tantangan. Kalau untuk kami pribadi terhadap institusi kami, apakah ada ancaman yang dari luar ataupun dari dalam. Nah, tugas intelijen ini adalah mendeteksi secara lebih dulu terkait ancaman tersebut dengan cara mencari informasi, fakta-fakta yang ada di dalam maupun di luar dari institusi. Artinya bisa dikatakan ini mata dan telinganya institusi. Mata dan telinga pimpinan kalau istilahnya. Oke. Jadi pimpinan itu
menerima informasi itu dari Intel. tim intelijen dan kawan-kawan lain sebagai sumber input dari informasi kepada pimpinan. Berarti informasi itu antar bidang juga dari intelijen juga ya Pak, seperti itu? Jadi informasi itu bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa dari semua, dari media cetak, dari medsos. Nah itu semua berbentuk informasi kita kelola di bidang intelijen. Baik, kalau yang selama ini Pak ditemukan dari intelijen untuk penegakan hukumnya begitu ya kan? Pernahkah di sini berbenturan dengan instansi lain dalam rangka adanya proses hambatan atau kebocoran informasi sejak dini sebelum melakukan penegakan hukum dari intelijen? Kalau terkait hambatan dengan pihak lain, sejauh ini bukan benturan, tapi dalam proses penegakan hukum, misalnya ada laporan masuk ke intelijen terkait laporan tindak pidana korupsi, biasanya itu di instansi lain, kepolisian itu melakukan pemeriksaan yang sama. Nah itu kan kita sudah ada MOU kesepakatan ketika salah satu sudah melakukan surat perintah penyelidikan misalnya, itu lebih dulu menangani perkara tersebut. Nah jadi kalau hambatan secara ini saya rasa sejauh ini belum ada. Artinya masih sinergi begitu ya? Masih sinergi. Oke. Juga adakah upaya-upaya lain Pak seperti tadi deteksi dini dan juga adakah sosialisasi mungkin yang dilakukan dari pihak intelijen? Jadi kalau pihak intelijen ini Mbak Amal, memang salah satu garda dari kejaksaan itu bersama Datun kita melakukan sosialisasi ke tingkat OPD untuk pengelolaan keuangan daerah, kemudian ke sekolah-sekolah untuk pendidikan anti narkotika, penggunaan medsos. Nah ini sudah kita lakukan dari dibentuknya tim intel sampai saat ini. Seperti yang Jaksa Menyapa sekarang kita lakukan ya Pak. Jaksa masuk sekolah pun juga ada Pak? Ada, Jaksa masuk sekolah sudah kita lakukan koordinasi dengan Pak Oktri, rekan-rekan KSBB, Kasipidum, Kasipidum dan kawan-kawan lainnya. Baik, kalau untuk ini sendiri Pak, dari Datun ya, pendampingan hukum, penyuluhan, dan pelayanan hukum sendiri ya. Tadi kliennya adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Seperti apa nih Pak untuk kasusnya, apakah fokus di litigasi hukum ataukah ada juga di luar upaya hukum non litigasi? Jadi gini Mas ya, kalau bidang Datun ini kan kita pada intinya membela kepentingan pemerintah atau negara. Nah, kalau dilihat sendiri, kalau untuk tahun 2023 ini kita lebih banyak ke non litigasi. Kalau bisa non litigasi, ngapain kita berepot-repot litigasi? Kalau bisa kita wakili pemerintah atau pemerintah daerah itu di luar pengadilan, kenapa harus kita bawa ke pengadilan? Nah, kalau sampai saat ini kita lebih fokus kepada seperti yang dibilangkan Pak Zid tadi, dalam hal pencegahan kita ini lebih banyak sekarang kegiatan itu di pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu kan ada 3 Mas. Pertimbangan hukum itu bentuknya ada pendampingan hukum, ada pendapat hukum, ada audit hukum. Jadi di LAHMI sendiri kita selama dari Januari sampai bulan Juni ini sudah melakukan 24 pendampingan hukum. Itu biasanya di mana Pak, dinas-dinas apa? Ini tergantung dinas yang memohonkan ke kita. Jadi ada beberapa dinas, ada satu dinas itu dia ada 3 kegiatan mohon pendampingan, kita telaah dulu apakah kegiatan ini layak atau tidak kita dampingi. Bukan serta-merta langsung diterima seperti itu ya Pak bukan, ya? Mbak, kita minta dulu dipaparkannya kegiatannya itu, baru kita rapat di tim, baru kita buat telaahan, ketika tim sepakat ini bisa kita dampingi, kita dampingi. Baik, kalau itu untuk dinas ataupun juga dari pemerintah. Kalau dari masyarakat sendiri Pak, apabila ingin melakukan kalau dari masyarakat, kita bukan dalam bentuk pendampingan. Kan nanti kalau semua masyarakat kita kita dampingi, akan terbentur dengan tupoksi Pidum atau Pitsos nanti. Kalau masyarakat kita memberikan namanya pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini masyarakat bisa berkonsultasi ke JPN. JPN ini Jaksa Pengacara Negara. Bisa berkonsultasi apapun masalah hukumnya. Nah, kita nanti dia datang ke kita, Pak, masalah hukum saya seperti ini, Pak. Nah, kalau masalah yang Bapak hadapi seperti ini, kita jawab, ini konsekuensinya, ini Bapak tempuh, mungkin terjadi seperti ini nanti. Nah, tapi kita tidak boleh mengomentari kalau persoalan hukum mereka itu sedang berjalan, tidak boleh. Umpamanya anak dia lagi di sidang perkara narkotika, kita kasih pendapat pelayanan hukum, jangan. Karena itu akan menimbulkan benturan nantinya. Kayak yang nyidangin jaksa juga. Iya. Tidak boleh, tapi
umpamanya kemungkinan yang dihadapi boleh kita kasih advice, masukan ya. Itu tidak terfokus hanya masalah data dan masalah tata usaha negara, semua masalah. Biasanya kalau di daerah Lahat apa Pak dominasi masalah yang sering diadukan? Nah, yang sering bukan diadukan maksudnya. Kalau di Datun itu mereka tuh curhat. Iya, curhat, yang dicurhatkan ya. Yang dikonsultasikan tuh masalah tanah banyak. Sengketa? Potensi sengketa. Potensi sengketa. Pak, tanah saya Pak begini Pak, dulu dibeli oleh bapak saya, kemudian bapak saya meninggal, ada orang yang mengklaim Pak. Nah, itu banyak mendominasi di sini. Dan ada juga masalah waris. Atau pernah agak menarik, mereka ragu dalam hal mau mengangkat anak. Mau jadi wali, mengangkat anak. Jadi mereka tanya ke kami, Pak, kalau kami mengangkat anak jadi adopsi, apa Pak konsekuensinya ke kami nanti? Apakah anak ini bisa dapat waris segala macam? Itu kami jelaskan. Baik, dari pihak Datun pun juga bisa membubarkan PT seperti TPM, membatalkan perkawinan pun juga bisa kan Pak? Itu salah satu kewenangan Datun dalam hal penegakan hukum. Iya. Kalau dia membubarkan PT, membubarkan banyak Mbak, menuntut ganti kerugian atas korupsi segala macam, kerugian negara, membatalkan satu perkawinan. Tapi catat Pak ya, bukan bikin orang cerai, tapi membatalkan. Berbeda. Membatalkan suatu perkawinan, karena perkawinan itu kan hubungan keperdataan. Kita batalkan. Kalau dia cerai itu pasti ada nanti konsekuensi perdataannya, warisnya segala macam. Tapi kalau batal, kita menganggap tidak pernah terjadi suatu peristiwa itu. Jadi mindsetnya kepada masyarakat bahwa jaksa bukan fokus persoalan pidana saja, tapi ada pendampingan seperti disampaikan tadi. Nah, untuk Pak Zid nih selaku Kasih Intelijen, ini kan akan menjelang tahun politik, begitu ya. Apalagi peta wilayah Kabupaten Lahat ini sangat luas. Nah, peran intelijen sendiri sampai ke tingkat bawah itu seperti apa Pak untuk tidak terjadi chaos dan mengawal, karena ini kan ada fungsi salah satu Gakumdu ya untuk penegakan hukum dalam kontestasi politik tahun depan. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus Mas Rian. Jadi memang untuk menyambut pilkada ini, memang Lahat ini termasuk salah satu daerah yang menjadi titik perhatian. Jadi memang banyak terjadi persengketaan terkait pemilu. Nah, cara tim intelijen untuk melakukan pengawalan, tentunya kalau kita menggunakan tim intelijen tidak tercover. Nah, disitulah tim melakukan kerjasama. Sebagaimana Mas Sira sampaikan tadi, Gakumdu. Nah, di situ jajaran intel baik di kepolisian, ke militer, kejaksaan itu bekerja sama untuk menyuplai informasi potensi-potensi. Nah, ketika potensi itu kita temukan, nah kita bagaimana cara untuk potensi itu kita minimalisir agar jangan sampai terjadi permasalahan atau kekisruhan terkait pilkada. Jadi potensi dan deteksi dini itu sangat berpengaruh juga ya. Itulah sebelum adanya permasalahan, kalau api itu sebelum hidup kita padamkan dulu. Jangan setelah terbakar baru itu. Nah, tapi sebelum ini, monggo Mas, silakan. Kita juga sudah, sebelum kita minum, mungkin kita mau mendengar dari Pak Uda Oktri mengenai closing statement ataupun himbauan kepada masyarakat terkait bidangnya. Khusus pemeriksa PAL TV, daerah Lahat, masyarakat Lahat, di kejaksaan itu ada yang namanya bidang Datun yang punya tupoksi pelayanan hukum ke masyarakat. Jadi apabila masyarakat di Lahat, pemeriksa PAL TV memiliki permasalahan ataupun potensi permasalahan terkait apapun masalahnya di bidang hukum, baik itu perdata, pidana, segala macam, silahkan berkonsultasi ke JPN. JPN itu Jaksa Pengacara Negara. Silakan langsung datang ke Kejaksaan Negeri Lahat atau menggunakan layanan Halo JPN. Itunya. Baik. Nah, ada nomor HP-nya mungkin Pak yang bisa disampaikan? Nah, mungkin nanti ini coba kita dengarkan dulu nih ya. Kalau halo apa? Dari Pak Zidnya. Dari Pak Zid selaku Kasih Intelijen, apa himbauannya dan mungkin bisa disampaikan singkat, silakan Pak. Baik, terima kasih buat rekan-rekan pemirsa PAL TV. Tentunya dalam tugas kami sebagai aparat penegak hukum, khususnya intelijen, kita pegang teguh yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, jadi dengan kita Pak Oktri menjelaskan, kami menjelaskan,
Dengan begitu kita tahu hukum dan kita tidak terjerat dengan hukum. Dan kalaupun untuk kira-kira kawan-kawan dari pemirsa Pak TV khususnya daerah Lahat untuk melakukan pengaduan adanya ini, silakan dihubungi hotline kita itu 0811 73 22 33 55. Jadi itu 24 jam tersedia. Baik, terima kasih. Ini sudah sangat mengedukasi pemirsa PAL TV dan juga sosialisasinya bersama dengan PAL TV. Sekali lagi terima kasih kesempatan untuk Kasih Datun, Pak Oktaryadi, bersama dengan Kasih Intelijen, Pak Azid yang sudah berkesempatan bergabung bersama kami di program Jaksa Menyapa. Dan pemirsa kami akan kembali lagi dengan dua bidang yang berbeda lagi, Rian. Tapi sedang sikap ini pemirsa yang kemana-mana tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Lahat dan kita sudah bersama kedua narasumber yang berbeda lagi nih Rian dengan bidang yang berbeda juga. Kita langsung kenalan ini dengan Ibu Siti Sa'diyah selaku Kasubag Pembinaan. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi ini panggilnya Ibu Siti ya? Iya. Wow, energik ya. Alhamdulillah. Perempuanan ya. Kita kenalan juga pemirsa yang di sebelah Ibu Siti ada Bapak Raden Timur Ibnu SHMH ini selaku Kasih Tindak Pidana Khusus atau Pinsus. Assalamualaikum Pak Raden. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini para pejuang-pejuang tindak pidana korupsi biasanya Pak ya kita kenal dengan Pinsus ini. Dan kita langsung mau bertanya ke Ibu Siti. Oke, jadi Ibu Siti ya, apa namanya yang sebagai Kasubag Bin begitu ya. Itu apa sih Bu di Kejaksaan Negeri Lahat ini? Bisa dijelaskan kepada masyarakat? Tugas dan wewenangnya ya. Tugas yang pertama itu melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan khususnya di bidang administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawab bidang pembinaan. Kemudian melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat kejaksaan di daerah hukum kami, Kejaksaan Negeri Lahat. Kemudian melaksanakan pengelolaan data statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi perpustakaan dan dokumentasi hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri. Dan pelaksanaan program reformasi birokrasi itu tugas dan fungsi untuk khususnya di bagian pembinaan. Ya, secara umum, secara umum ya. Jadi ngurusin kantor dan personalia SDM yang ada di Kejari Lahat. Ya. Untuk personel berapa banyak Bu? 39 orang, itu terdiri dari 16 jaksa, 23 tata usaha. 23 tata usaha jadi 39 orang. 39 orang. Baik, itu dari internal. Iya, cukup lengkap Bu ya personelnya, siap gerak gitu ya, dan siap jalan begitu ya. Baik, kita coba ke Pak Raden ini. Pak Raden, mau tahu nih kita mungkin masyarakat PAL TV juga tugas dan wewenang di bidang Pitsus ini seperti apa? Gini Mas, saya panggil Mas ya. Siap. Jadi di dalam pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang 16 tahun 2004, salah satu wewenang kejaksaan adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Sehingga berdasarkan undang-undang bidang tindak pidana khusus memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengendalian kegiatan penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus. Lalu perkara tindak pidana khusus ada tindak pidana korupsi, TPPU maupun HAM. Oke. Tapi biasanya kalau di Kabupaten Lahat ini biasanya korupsi ya Pak ya? Korupsi. TPPU juga ada. Dominasi yang mana ini Pak untuk perkara Pitsus di Kabupaten Lahat? Selama ini yang saya tangani di Lahat ini hanya tindak pidana korupsi yang baru ada, istilahnya belum ada TPPU-nya. Temuan dari Pitsus kah atau ada laporan dari masyarakat?
Kalau temuan biasanya kami ini adalah laporan pengaduan masyarakat dulu, baru kita tindak lanjuti. Misalkan kita perintah pimpinan untuk melakukan full bucket, biasanya koordinasi dengan bidang intel dan juga kita punya satgas. Biasanya waktu itu dibuat satgas untuk menyelidiki apakah benar ini ada dugaan korupsi atau tidak. Itu aja. Untuk dari Kabupaten Lahat sendiri, korupsinya seperti apa Pak biasanya? Korupsi tahun ini ya? Ya. Selama ini yang banyak laporan itu terkait anggaran dana desa. Biasanya anggaran dana desa itu sensitif karena dikarenakan biasalah namanya laporan-laporan masyarakat itu kan terkait pemilihan kepala desa biasanya tidak sesuai ataupun mungkin dia pernah melakukan suatu pelanggaran dulunya atau gimana. Itu banyak sekali laporan-laporan terkait kepala desa. Yang sedang berjalan Pak, ada beberapa kasus di Kabupaten Lahat. Sedang berjalan ini sudah 2 Pak. Jadi Mas sudah 2, udah sidang, udah selesai. Lalu kita ada nyidik 1 lagi, ini masih berjalan. Nah, biasanya kami itu menyidik itu sudah untuk laporan di APIP dulu sebelumnya. Jadi ada audit dari inspektorat, baru ditindaklanjuti oleh penegak hukum APH. Oke, korupsi ini sendiri Pak biasanya bergandeng ya? Tadi disampaikan ada tindak pidana pencucian uang, itu seperti apa? Oh, kalau pencucian uang itu jadi gini, dia melakukan layering atau masalah uang itu dia dari hasil kejahatan biasanya kalau TPPL itu. Jadi itu kita harus benar-benar bisa mengungkapkan kemana uang-uang tersebut yang sudah dilakukan dia melakukan suatu kejahatan. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam menangani perkara tersebut. Contohnya di apa ini Pak? Sumber uang yang dari hasil kejahatan tadi? Kalau diberikan aset begitu? Ya berikan aset ataupun misalkan itu memang nanti itu dipisah dengan TPPU, maka kita akan pisah dengan itu. Karena aset-aset itu kan di sini kadang-kadang kalau lihat di Lahat ini tentu aset mungkin jarang ya Pak, mungkin dia banyak, mungkin uang itu untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk aset banyak. Iya, di negara untuk kepentingan pribadi. Kalau saya lihat di sini gitu. Asetnya bingung juga Pak. Ya, ini hanya untuk oknum-oknum ya, bukan untuk kades tidak, cuman ya untuk oknum-oknum kades saja gitu. Kita ke Ibu Siti ini selaku Kasubag pembinaan. Nah Bu, kalau untuk dari internalnya sendiri, adakah program-program yang sudah dilakukan seperti itu atau terintegrasi melalui online seperti itu atau seperti apa? Di Kejaksaan, khususnya kami di Kejaksaan Negeri Lahat ini semuanya udah menggunakan aplikasi untuk pengusulan pangkat, untuk gaji, untuk absen juga. Absensi juga menggunakan online. Sudah, semuanya sudah. Itu ada aplikasinya. Ada aplikasinya semua. Kalau untuk usul pangkat itu aplikasinya MySimkari. Kalau untuk gaji itu aplikasinya GPP sama Sakti. Terus kalau untuk absensi mobile gitu. Kalau untuk dari kegiatan sendiri Bu di internal dari Kejaksaan itu kegiatan apa sih Bu yang biasa dilakukan dari? Setiap hari Jumat kita ada senam pagi ya Pak ya. Apel juga? Apel pagi setiap hari Senin pagi, kemudian apel sore setiap Jumat sore. Dan juga adakah mungkin program dari Pak Kajari Bu mengenai kedisiplinan mungkin ataupun juga program-program lain mengenai untuk dari kepegawaiannya sendiri? Khususnya untuk di kepegawaian ya, program dari Pak Kajari terutama Bapak ini yang baru Pak Gunawan, dia itu ditekankan untuk kedisiplinan seluruh pegawai, terutama untuk mengikuti apel pagi, kegiatan kayak gitu kan. Itu harus. Adakah punishment biasanya yang dilakukan oleh Pak Gunawan, Bu? Enggak juga sih. Enggak ada ya? Enggak ada. Atau ada reward nih, reward ataupun ada penghargaan mungkin? Internal kejaksaan di sini. Khususnya di Kejaksaan, ya insya Allah ke depan mungkin ada ya, tapi ini kalau dari pegawai alhamdulillah ikut semua misalnya. Bisa diusulkan lah Ria nanti ya, akan ada reward ataupun juga penghargaan dari pegawai yang melakukan disiplin ya. Iya, insya Allah. Baik, ke Pak Raden ini gitu ya. Siap, untuk pencegahan dari Pitsus ini, apakah ada pola tersendiri ketika ada pengaduan langsung ditindaklanjuti proses hukum ataukah ada ruang untuk diberikan klarifikasi? Jadi gini Mas, kalau kita di tindak pidana khusus, biasanya kita melakukan klarifikasi dulu sebelum melakukan penindakan ataupun
adanya surat penyelidikan dari pimpinan dari Kajari. Jadi kita klarifikasi, kita panggil dulu, bertanya ini apakah memang ada pekerjaan ini segala macam. Lalu juga data-data dokumen pendukung yang terkait dilaporkan itu apakah benar atau tidak. Tapi kalau memang tidak ada temuan yang kita temukan, lalu kita juga kalau memang itu berupa fisik, kita juga pasti memanggil ahli untuk membantu kita untuk menghitung. Kalau memang ternyata memang tidak ada ini, maka kita melakukan supaya mereka untuk mengembalikan dulu uang kerugian negara itu, untuk kembalikan selama 60 hari. Itu ada aturannya, biasanya di APIP itu ada 60 hari untuk supaya untuk mereka itu ada pengembalian dulu sebelum ada penindakan. Makanya kan ada MOU kita ke Kejaksaan, KPK maupun Kemendagri terkait penanganan perkara desa ini. Baik, jadi artinya diberikan ruang klarifikasi dengan mengumpulkan barang bukti begitu ya, saksi-saksi, jangka waktu. Kalau 60 hari tidak dikembalikan, ya makanya kita tindak lanjut. Langsung kita perintahkan untuk mungkin dari pimpinan untuk kita. Iya, artinya ngeyel gitu Pak ya? Iya, tidak mau mengembalikan, walaupun sudah tahu ini ada kerugian negara. Biasanya kan dari inspektorat itu ada audit investigasi, ya, itu kan dia menemukan bukti, awal bukti lah. Nah biasanya apa Pak dari yang sudah diselidiki? Alasan-alasan dari kepala desa mungkin yang sering apa ya alasan yang mereka ini, atau dari tidak tahukah atau bagaimana? Oh jadi mungkin, jadi kita makanya itulah klarifikasi itu penting. Apakah ini hanya administrasi atau tidak? Biasanya kan orang itu kan kelalaian administrasi, tapi kecuali memang dari personnya atau dari oknum tersebut menyelewengkan atau memperkaya diri sendiri. Dia misalkan tiba-tiba tidak digunakan pekerjaan itu difiktifkan, dia tiba-tiba membeli sesuatu barang aset, misalnya beli tanah, beli rumah ataupun kendaraan. Biasanya apa personnya sendiri, apa emang karakter dia gimana, uang itu dihabiskan untuk apa, kita nggak tahu. Jadi kita harus teliti di situ, karena jangan sampai kepala desa ini gara-gara cuma administrasi kita tahan dan segala macam. Dan juga suka bekerja sama dengan perangkat-perangkat lain seperti itu, bendaharanya seperti itu kan? Iya, itu kalau itu mungkin ada kerjasama. Ada kerjasama, mungkin kalau di kita tuh bahasa hukum itu junto 55 kan, bersama-sama pembarengan. Tapi itu kita lihat dulu, adakah kerjasamanya itu aktif atau tidak. Kalau tidak aktif, biasanya dia tidak mengikuti, tetapi misalkan dia mencairkan uang, dia cuma tanda tangan saja atau dipalsukan gitu kan. Tapi kalau dia aktif membantu si oknum kades itu, ya mungkin ikut juga. Karena dia tahu uang itu dicairkan, entah itu dia berbagi atau tidak, itu kita tidak tahu, belum tahu kan. Karena apalagi kalau sampai fiktif seperti itu sudah parah sekali ya Pak. Jadi ada turut serta Pak ya? Turut serta, ya, pelaku-pelaku. Ya biasanya sih kalau yang saya di sini mungkin saya tanganan itu pasti ada bendaharanya, pasti ikut kayak gitu. Karena mereka pun kadang juga dikasih untuk melakukan suatu perbuatan itu. Anggaran dana desa ini tadi kan lebih kepada perangkat, kepala desa, oknum begitu ya. Dalam pelaksanaan fisiknya mengaitkan pihak-pihak ketiga juga kan? Ya kalau misalkan fisik itu kan kita juga ahli-ahli mungkin dari inspektorat, biasanya kan yang mereka audit, dan juga kita dari dinas PUPR atau PU untuk melakukan penghitungan. Tidak menutup kemungkinan juga itu menjadi terdakwa nantinya kalau ditindaklanjuti. Iya bisa. Makanya kami ada ada tahapan-tahapan ya, mungkin dari penyelidikan, lalu memperdalam penyidikan lagi, baru penetapan tersangka, baru kita limpahkan penuntutan di persidangan. Mungkin di sini di Palembang ya, kalau di Lahat ini tipikornya, gitu. Baik. Sudah, kita ini sudah mau di penghujung acara ini Pak Raden dan Ibu Siti. Kita mungkin minta terakhir atau closing statement ya untuk pemirsa di rumah terkait bidangnya Ibu. Ya untuk khususnya saya di bidang pembinaan ya Bu ya, semoga maksudnya ke depan Bu ya, kami di bidang pembinaan dapat Pak untuk kedepannya statement untuk maksudnya untuk ini Bu ya, kemajuan apa gitu Bu ya, untuk kedepannya di bidang pembinaan akan dapat lebih meningkatkan lagi kinerja ya, seluruh pegawai, khususnya seluruh pegawai gitu. Dari Pak Raden sendiri Pak, closing statement, himbauan kepada masyarakat terkait bidang tindak pidana khusus.
Ya, jadi untuk masyarakat himbauan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan terkait penanganan tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Lahat, dan juga untuk para aparat, ya kan, aparat itu untuk PNS, untuk instansi lain dan maupun kepala desa agar transparan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan dari negara ya, dari uang negara secara transparansi, jujur maupun juga tertib dalam administrasi. Karena kalau tidak jujur maka Siap-siap. karena pasti ada indikasi korupsi di situ. Itu aja paling, Mbak. Baik. Iya, himbauannya sangat tegas gitu Ya, Pak. untuk menggunakan uang negara itu. Uang negara, kalau di Kabupaten Lahat nanti ada masalah hukum, ketemu dengan Pak Raden. Iya, dengan saya. Siap. Ya, terima kasih Bu Siti Iya, dan Pak Raden sama-sama. sudah memberikan informasi kepada pemirsa di rumah, dan kita tadi sudah berbincang mengenai bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Lahat. Dan ternyata memang jaksa itu bukan hanya melakukan penuntutan di pengadilan, Ya. berarti jaksa ini juga sangat dekat sekali dengan masyarakat. Betul sekali. Dan sekali lagi terima kasih Pak Raden, Siap, Ibu Siti Mas. sudah bergabung memberikan Mbak. informasi pada masyarakat Pal TV dimanapun berada. Dan kami mengucapkan juga terima kasih untuk semua pemirsa yang menonton program Jaksa Menyapa. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Mal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.